Halo semua, this is Lia, your digital artist. So, di video kali ini sesuai dengan judul, kita akan mempelajari anatomi. Jadi di sini aku akan mengupas tuntas cara membuat anatomi atau meniru anatomi suatu model. Jadi apa itu sebenarnya anatomi? Menurut Google, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Jadi di sini kita akan mempelajari struktur tubuh manusia dengan cara mengubahnya menjadi bentuk-bentuk geometris, yaitu lingkaran, persegi, persegi panjang, prisma, dan lain-lainnya. Di sini aku sudah menyiapkan modelnya. Aku nyari modelnya di Pinterest, bisa kalian cek-cek aja kayak misalnya pose dengan kata kuncinya kayak misalnya pose atau anatomi, nanti bakal keluar banyak. Untuk bahu, aku menggunakan garis, dan bahu yang menyambung ke tangan, aku menggunakan lingkaran. Karena modelnya adalah perempuan, jadi perutnya aku buatnya lingkaran. Kenapa? Karena pinggangnya perempuan itu kan lebih ramping ya. Nah, jadi kita seolah-olah itu adalah lingkaran. Kalian bisa sambil praktekin juga ya, bisa di kertas atau bisa di aplikasi gambar kesayangan kalian, aplikasi gambar tercinta kalian yang biasa kalian pakai. Untuk kuasnya nanti akan aku taruh di akhir video. Jadi tonton sampai habis ya kalau kalian mau kumpulan kuas. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Pokoknya tonton sampai habis. Nah, untuk kaki aku memakai persegi, bukan kaki, pergelangan kaki aku memakai bentuk persegi panjang, namun ujungnya lebih runcing atau makin ke bawah makin lancip. Karena kan makin ke bawah itu kita bukannya makin membesar ya kakinya ya, tapi makin mengecil gitu. Nah, untuk tangan juga sama kayak kaki, kita pakai persegi 4 dengan ujung yang lebih kecil daripada ujung sebelumnya, daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk sendi-sendi kita pakai lingkaran, karena sendi itu kan bisa diputar, apalagi persendian tangan bisa diputar 180 derajat lebih ya. Ini aku bikinnya satu tangan aja karena ya emang cuma satu tangan doang yang kelihatan di sini. Nanti kita tidak akan terlalu fokus pada pembuatan tangan kayak jari-jari atau telapak, karena kita fokus pada anatominya dulu. Dan untuk wajah juga tidak terlalu fokus karena kita fokus pada anatomi. Sekali lagi, anatomi itu nggak langsung semuanya ya, kita pelajarinya dikit-dikit. Nah, ini dia komponen-komponen anatomi yang sudah aku rekap ya. Ada lingkaran, persegi panjang, dan segitiga. Sebenarnya ada juga prisma, cuman nggak sempet. Dan ini letak-letaknya ya. Bisa kalian screenshot, abis itu dipraktekkan. Nah, kita mulai ke membuat anatomi perempuan. Jadi di sini aku pakai seperti biasa, aku pakai shadow hehe, dan memakai warna merah. Kenapa warna merah? Karena ya nggak apa-apa sih, karena suka aja. Enggak. Jadi aku pakai warna merah tuh biar nanti pas lagi line art atau nanti mungkin lagi membuat sketsa kasarnya nggak terlalu nyaru sama line artnya, jadi tidak akan ada kesalahan dalam pembuatannya. Kita ngebuatnya sesuai yang udah tadi kita pelajarin ya, dari si model perempuan itu, kayak perutnya yang bulat, habis itu kaki-kakinya yang
kotak dengan ujung yang lebih kecil daripada sebelumnya, dan lain-lainnya. Untuk tutorial pembuatan kaki dan tangan serta muka akan aku taruh di video yang berbeda agar kita tetap fokus pada anatomi, pose, dan lain-lainnya. Kalau kata kalau kata guru seni budayaku, anatomi atau apa yang akan kita gambar. Misalnya kita gambar dari suatu model. Nah, itu agar gambarnya tidak terlalu melenceng ke yang lain, kita membuat gambarnya itu menjadi bentuk-bentuk geometris. Bentuk-bentuk geometris itu apa? Seperti yang tadi udah aku jelasin, bentuk-bentuk geometris itu memuat lingkaran, persegi panjang, segitiga, kemudian prisma, dan bentuk-bentuk lainnya, atau dengan kata lain, bentuk-bentuk 2 dimensi ya. Nah, di sini kenapa aku bikin garis? Jadi itu tuh batas ya. Sikut itu batasnya sediafragma. Habis itu ujung tangan itu batasnya seselangkangan si karakter. Untuk boobs atau bobanya kita nggak terlalu gede karena kita harus manusiawi ya. Tidak boleh terlalu nafsu. Nah, ini untuk pembuatan leher ke atasnya aku tambahin sedikit segitiga agar kesan si pundaknya itu tidak terlalu kaku. Nah, ini aku agak tebel-tebelin biar nanti saat line art tidak terlalu susah ya. Pokoknya enjoy aja deh kalau nonton ini, sekalian dipraktekin juga, tapi jangan cuma nonton doang. Nanti kuota kalian terbuang sia-sia kalau cuma nonton doang. Nah, di sini kita mulai ke tahap line art. Untuk kuas yang aku pakai saat line art ini, aku pakai kuas default aja. Gak pakai kuas yang ribet-ribet atau harus import. Tapi nanti tetap akan aku share nama kuasnya, kode QR kuasnya di akhir video. Untuk bahu sebenarnya kita nggak boleh terlalu sejajar sama si lehernya ya. Jadi harus agak miring, kira-kira ya nggak nyampe, jangan sampai 30 derajat lah ya. Soalnya kalau misalnya kita sejajar sama si leher atau garis lurus aja sama si leher itu kesannya jadi kaku karakternya. Sebenarnya aku biasanya kalau bikin karakter perempuan itu nggak punya buba atau bisa dibilang tepos. Cuman karena ini lagi belajar anatomi dan perempuan pada umumnya itu mempunyai itu, maka aku membuatnya. Nanti kita nggak cuman belajar anatomi perempuan, nanti di pertengahan video kita bakal buat anatomi laki-laki juga. Ini videonya aku cepetin karena kalau kita dengan timer aslinya ini memakan waktu selama 5 jam. Enggak 5 jam sih, 3 jam. Jadi ini agak aku cepet-cepetin. Oh ya, aku menutup si bagian-bagian terlarang ya. Kenapa? Karena nanti takut gak lulus sensor gitu. Kita menutup bagian-bagian terlarang agar tidak menimbulkan dosa. Nah, ini tangannya sebenarnya kalau misalnya aku lihat itu tangannya agak kekecilan. Lengannya agak terlalu kecil untuk tubuhnya, cuman nanti akan kita perbaiki. Lengan bawahnya itu kayak terlalu kecil gitu loh. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman, kayak misalnya bagaimana cara membuat buba atau cara membuat bahu, apa aja bentuk-bentuk geometris yang kita perlukan untuk membuat perempuan, itu harus diperhatikan dan jangan lupa sambil dipraktekkan, karena
gambar yang bagus itu akan datang bila kita rajin apa? Rajin mempraktekkan, rajin melihat video tutorial, apalagi video tutorial punyaku. Dan juga dari artis-artis panutan kalian. Jangan cuma terpaku pada satu artis. Misalnya nih kalian suka nih sama gambaran aku. Nah, kalian mencoba tuh. Nah, habis itu kalian tuh merasa kesusahan. Jangan takut atau jangan ragu untuk mencari artis lainnya. Karena dengan semakin banyak variasi atau semakin banyak artis yang kita ikuti itu akan lebih memudahkan kita untuk improve. Kan jadi kita tahu kan letak-letak kesalahan kita tuh beda-beda gitu kan ya di setiap artis. Kita sudah omong kosongnya atau ngobrolnya. Ini kita lanjut untuk membuat anatomi laki-laki. Laki-laki itu pinggangnya itu datar, tidak kecil atau seperti perempuan. Kalau perempuan kan kayak jam pasir ya. Nah, kalau laki-laki itu datar kayak triplek. Ini aku ada kesalahan layer, jadi aku agak ribet untuk penyelesaiannya, tapi lihat aja caranya ya. Kalau kalian salah layer tuh jangan langsung dihapus teman-teman, tapi kita coba-coba dulu, kayak misalnya di lasso, habis itu disalin, habis itu tempel, nah di layer sebelumnya dihapus gitu. Jangan langsung jangan langsung dihapus semuanya gitu. Itu sayang kalian udah buat susah-susah. Nah, bagi yang menggambarnya tradisional atau mempraktekannya secara tradisional di kertas, nah itu kalian jangan terlalu ditekan ya saat pembuatan anatomi. Kenapa? Karena nanti kan kalian akan akan membuat baju luarannya atau line artnya. Sedangkan kalian kan tidak seperti kita kalau pakai digital bisa di-undo dan segala macamnya. Jadi harus lebih careful dan hati-hati, karena kalau misalnya udah ketebalan, nanti waktu kita udah bikin bajunya dan pengen ngapus anatomi sebelumnya, kita malah kayak masih ada bekasnya gitu loh. Jadi kurang rapi jadinya. Untuk yang laki-laki ini aku nggak buat yang cuman kayak badan gitu doang, tapi ini aku buatnya yang kekar ya. Kenapa? Karena aku suka cowok kekar, jadi kita sekalian aja bikin yang kekar ya. Kita agak sesuaiin dikit dengan pen pencair agar tidak melebihi batas yang seharusnya. Ini kita bikin roti sobeknya dulu. Dan juga roti sobek itu dia itu yang bentuknya kotak itu cuma 2. Nah, yang lapisan ketiganya atau yang ke-5 dan ke-6-nya itu dia agak panjang ke bawah. Jadi kesannya biar gak terlalu bold kayak kuli bangunan, jangan. Rata-rata cowok itu lebih tinggi daripada perempuan. Jadi kita buat anatomi si laki-laki itu lebih tinggi daripada anatomi si perempuan. Sekali lagi, aku tidak memfokuskan pada pembuatan tangan dan juga jari tangan dan juga kaki dan juga wajah, karena nanti aku akan buat video tutorialnya terpisah. Jadi tunggu aja ya videonya. Oh ya, jadi mungkin kalau kalian heran kenapa aku bikin video anatomi dulu, karena ada satu artis panutanku yang ngomong kalau misalnya anatomi atau kesesuaian dalam bentuk tubuh itu lebih bagus daripada kayak misalnya kita jagonya dibikin tangan doang atau bikin muka doang itu. Nah, jadi kenapa aku duluan si anatomi, karena jika kalian bagus di anatomi, nanti saat kalian mempelajari bentuk tangan, bentuk jari-jari kaki, habis itu bentuk wajah, nah itu kalian akan lebih mudah.
untuk yang baru belajar gambar boleh diikutin atau diplanin si videonya. Pencet yang kanan atas yang bentuknya kayak roda gerigi gitu. Nanti itu akan ada pilihan kecepatan, lalu kalian lambat atau kali 0, sesuai keinginan kalian ya. Ini sebenarnya tangannya tuh jadi kayak tangan bebek. Nah, kenapa aku ngeliatnya kayak tangan bebek? Cuman karena ini tidak fokus pada si tangan, jadi aku tidak terlalu menghiraukannya. Anggap saja angin lalu. Aku tuh entah kenapa kalau bikin kaki, jari-jari kaki tuh agak-agak, karena biasanya kalau bikin karakter itu aku selalu langsung ke si sepatu tanpa bikin anatomi jari-jari dulu. Nah, ini adalah template-nya, jadi aku kasih sedikit penjelasan ya. Jadi pundak perempuan itu nggak nyampe penuh dari wajahnya, sedangkan pundak laki-laki itu full satu wajahnya. Dan ini batasnya yaitu siku di diafragma dan ujung jari di selangkangan. Bisa di screenshot lalu dipakai template-nya atau mau dipelajarin juga bisa. Oke, kita sudah berada di penghujung video dan ini dia QR code-nya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.